Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa, pemirsa berita desa.tv dimanapun Anda berada. 2 hari lagi Jakarta akan kembali heboh. Cuman kali ini event yang berbeda, ya. Akan ada kongres desa yang pertama, dan ini sebuah fenomena. Ada 8 organisasi desa berkumpul, ya. Organisasi kepala desa, organisasi badan permusyawatan desa, dan organisasi perangkat desa seluruh Indonesia berkumpul menyelenggarakan kongres desa yang pertama. Hari ini kita harus tahu, ya, bagaimana cerita sehingga bisa terlaksana kongres desa yang ini yang pertama. Kita mengundang tokoh sentral di balik Desa Bersatu Kongres Desa Indonesia pertama, Bang Asri Anas, Koordinator Nasional Desa Bersatu. Bang Asri, apa kabar Bang Asri? Baik, alhamdulillah. Segar sekali malam ini kelihatannya. Yang karena ada Mas Indra. Oke. Iya, ini ada kegiatan besar kelihatannya minggu ini ya, Kongres Desa. Itu apa kegiatan yang dilakukan itu? Iya, pemirsa apa sih namanya? Sahabat Desa, Berita Desa seluruh Indonesia, Mas Indra. Terima kasih banyak ya. Jadi iya, memang minggu ini kan kita ada agenda besar lah untuk nasional level desa yang kita sebut dengan Kongres Desa Indonesia. Kenapa disebut Kongres Desa Indonesia? Karena ini membangun satu kesepahaman yang memiliki nilai histori lah kira-kira kan, memiliki nilai ideologi. Ideologi dilatar belakangi oleh kesamaan visi, kesamaan semangat, kesamaan soliditas dalam rangka membangun desa lebih maju ke depan, membangun masyarakat desa bisa lebih sejahtera, dan yang lebih menghebohkan tentu adalah dalam sejarah 10 tahun, 15 tahun terakhir, mungkin baru pertama kali 8 organisasi desa yang quote and quote selama ini sebenarnya bertengkar nih. Ini yang menarik ini. Bertengkar, berbeda pendapat, berbeda jalan, berbeda cara. Kok tiba-tiba ada satu kesadaran bersama nih. Yang menariknya itu ide ini lahir benar-benar dari organisasi-organisasi desa. Coba bayangkan ya, misalnya saya pengalaman mendampingi teman-teman desa mungkin hampir 10 tahun terakhir. Untuk mempersatukan 2 organisasi perangkat desa ini susahnya bukan main nih. Ada dua. Misalnya PPPDI, pengurus pusat PPPDI, dan Dewan Pengurus Nasional PPDI. Perangkat desa aja ada 2. Padahal tujuannya sama, fungsinya di desa sama, kok harus selama ini berbeda pandangan. Kemudian begitupun BPD. BPD ada 2, ada PAPSI, ada APEKNAS, kan? Dua-duanya BPD. Tapi kok selama ini kadang-kadang berlomba seakan-akan mana nih yang paling jago di antara kita ngurusin BPD kan gitu. Kemudian ada organisasi kepala desa. Organisasi kepala desa itu ada aksi, ada abdesi. Abdesi yang leading selama ini maju terlalu jauh ke depan, merasa superior banget. Tiba-tiba, ayo dong aksi kita sama-sama nih, karena tujuan kita sama membangun desa. Kemudian ada lagi organisasi kemasyarakatan tertua yang namanya Parade Nusantara. Ada lagi satu yang menariknya, organisasi mantan kepala desa, kan? Mereka ini namanya Kompak Desi. Nah, kemudian membangun satu kesadaran. Kesadaran itu kira-kira kalau dia lagu judulnya adalah Mari Kita Bersatu. Karena tujuan kita sama. Membangun desa, memperjuangkan masyarakat desa, membangun kesejahteraan masyarakat desa. Akhirnya disepakatilah namanya Organisasi Desa Bersatu. Dan momentumnya sebenarnya, ini sebenarnya tinggal mencari momentum. Karena saya tahu benar, mulai dari zamannya Pak Mendagri, Pak Cahyo dulu, ada upaya-upaya ini. Tapi selalu nggak bisa. Jadi 5 tahun ini selalu gagal.
Mungkin karena menurut saya ya salah satu inspirasinya adalah terinspirasi dari Pak Jokowi. Karena perhatian Pak Jokowi ini kan besar sekali kepada desa. Kok apalagi waktu Silaknas Abdesi dulu Pak Jokowi kan pesan, ini kok kalian suka berbeda pendapat padahal tujuan kalian sama. Kan gitu. Dan puncaknya tentu adalah ketika semua 8 organisasi bergerak kemarin untuk menuntut revisi Undang-Undang Desa, perbaikan. Disitulah ketemu. Oh ternyata suasana kebatinannya ini sama nih kan. Dan tentu saya yang dipercaya berada di tengah-tengah di antara teman-teman organisasi ini, saya ya tentu bersyukur dan akhirnya disepakati, ayo dong kita buat wadah berhimpun. Wadah berhimpunnya itu kan adalah memfasilitasi kita semua, membangun energi bersama, melakukan organisasi ini juga nanti mereview segala regulasi yang kira-kira merugikan desa selama ini. Kita perbaiki. Kemudian kita menjadi mitra pemerintah strategis. Karena gini nih, saya ngomong dengan Mendagri dan beberapa kementerian juga sebenarnya capek berhadapan dengan organisasi desa karena terlalu banyak. Banyak. Kadang-kadang Pak Mendagri tanya saya, lah ini hari ini organisasi ini, besok lain lagi kan? Nah sehingga dengan kebersamaan ini, padahal yang ditanya juga mungkin sama. Kasusnya pun sama. Nah sehingga kalau adanya desa bersatu, maka ada satu organisasi yang maju di depan untuk selalu mengajak, menyelesaikan persoalan, bicara dengan pemerintah yang kira-kira manfaatnya untuk seluruh organisasi desa. Nah, dan ini akan diresmikan, organisasi ini diresmikan dalam Kongres Desa Indonesia. Dan saya mau memesankan ke teman-teman, organisasi ini harus menjadi wadah berhimpun, wadah perjuangan, wadah untuk menampung, membantu organisasi desa agar tumbuh maju dalam rangka mengkonsolidasi kepentingan organisasi. Dan salah satu yang saya minta diletakkan adalah dibangun kebersamaan, karena wadah berhimpun kan kadang-kadang pendek karena tidak ada kebersamaan, tidak ada keterbukaan. Dan yang menarik itu misalnya saya sampaikan kalau boleh Ketua Umum Desa Bersatu di Kongres nanti pemilihannya nggak usah dilempar ke plor, karena kan besok kan pesertanya dari seluruh Indonesia nih, ada kabupaten, provinsi, 8 organisasi. Nanti kalau dilempar ke plor, nanti akan menjadi transaksional lagi nanti. Dan yang menarik dalam rangka membangun kebersamaan, duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketua umumnya pun dipilih oleh ketua-ketua organisasi desa. Dan ini mungkin yang pertama model. Model ini menurut saya dan kan desa ini kan historinya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 kan desa itu kan terbangun dari semangat gotong royong dan nilai demokrasi terbaik kita menurut saya adalah gotong royong. Dan ini akan ditunjukkan di sini nih, ditunjukkan dan alhamdulillah mudah-mudahan yang saya tahu sih Presiden Pak Jokowi akan hadir untuk membuka kongres dan tentu Pak Jokowi juga senang dan bangga karena memang Pak Jokowi selama ini juga meminta agar organisasi desa ini memiliki semangat untuk menjadi mitra pemerintah yang bagus dalam rangka pembangunan desa. Gitu kira-kira Mas Indra. Gitu. Artinya Pak Jokowi memang mendukung untuk seluruh organisasi desa ini bisa bersatu dalam satu wadah dong. Iya mendukung, karena saya berapa kali mendampingi teman-teman organisasi ke istana. Kalau ada satu organisasi yang diundang presiden, yang lain cemburu Gun. Kan gitu. Jadi akhirnya kalau ada satu yang diundang ke istana, besok itu pasti ada surat lagi dari organisasi lain minta ketemu presiden, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada organisasi ini, mungkin presiden nanti tinggal akan undang Desa Bersatu ngajak seluruh ketua organisasi atau perwakilan organisasi desa. Jadi ada kebersamaan. Menurut saya setahu saya ya, berinteraksi dengan pemerintah pasti suka. Pasti suka mitra strategis pemerintah pun untuk membahas persoalan-persoalan desa udah jelas siapa. Gitu. Dan stakeholder utamanya tentu adalah organisasi desa. Kan ini kan wadah berhimpun. Walaupun nanti mungkin akan dibentuk di setiap provinsi, tapi tetap walaupun di setiap kabupaten ada, provinsi ada, tapi kan tetap stakeholdernya adalah organisasi desa. Karena yang bersentuhan dengan anggota-anggota kan organisasi desa. Jadi gitu kira-kira. Oke, Bang Asri, kalau kita lihat dari kepentingan desa ya, bersatunya seluruh organisasi desa ini yang nanti akan sangat terasa manfaatnya buat
masyarakat desa itu apa? Jadi gini, saya selalu mengatakan ke teman-teman organisasi desa ya, setelah 10 tahun kalian berorganisasi, kalau selama ini kalian bicara tentang inward look, apa itu inward look? Hanya melihat diri sendiri. Selama ini kan saya memperhati ini. Contoh, misalnya Apeknas, Papsi, hanya bicara tentang bagaimana kepentingan BPD itu penghasilannya bagus, masa jabatannya ada, tunjangannya ada. Begitupun organisasi kepala desa hanya bicara tentang kesejahteraan kepala desa, masa jabatan. Begitupun dengan perangkat, hanya bicara gimana caranya penghasilan ada, bagus, BPJ tunjangan kesehatan bagus dan lain-lainnya. Itu yang saya sebut inward look. Melihat hanya kepentingan diri sendiri. Dalam 10 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Desa, organisasi desa pun harus selangkah lebih maju. Bicara tentang kepentingan-kepentingan lebih besar untuk masyarakat desa. Aku berikan contoh nih, misalnya harusnya organisasi desa tampil paling di depan ketika subsidi pupuk itu dikurangi. Lah, kalau subsidi pupuk pemerintah dikurangi, lah harusnya kan organisasi desa yang marah dong. Komplain dan meminta kepada pemerintah. Kenapa? Karena ketika subsidi pupuk dikurangi, pupuk jadi mahal, pupuk jadi susah, yang menjeritkan petani. Petani memang kehidupannya di kota, ada di desa semua. Kan gitu. Kemudian yang lain, misalnya sekian banyak undang-undang yang menurut saya harus direview dan bicara kepentingan desa. Saya berikan contoh, undang-undang perkebunan. Undang-undang perkebunan itu 100% kebun-kebun sawit di seluruh Indonesia yang luasnya 17 juta hektar itu melewati jalan desa tuh. Tapi nggak ada penghasilan untuk desa. Malah bikin rusak jalan. Nah, Desa Bersatu harus tampil mewakili teman-teman bicara tentang kalian ngambil aset-aset desa nih, tolong perhatiin desa dong. Nah gitu. Banyak lagi nih. Apalagi misalnya kita bicara tentang pemerintah mendorong agar ada pengurangan impor. Lah harusnya desa-desa ini tampil menjadi penopang utama pusat-pusat produksi secara nasional. Ya apapun itu, mau sayuran, mau buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi rasanya saya sih mendampingi organisasi desa, tidak ada yang benar-benar konsen untuk menjadi mitra pemerintah yang persoalan-persoalan tadi itu. Karena pengalaman saya kan 10 tahun di parlemen nih. Jadi menurut saya pemerintah welcome tuh kalau ada masukan yang strategis. Tapi kan menurut saya menunggu. Nah, harus ada dapur di mana ada analisa, ada penawaran konsep kan, ada semacam apa ide, gagasan yang harus dikembangkan untuk desa ke depan. Kita ini resiko desa ini kalau tidak ada penataan secara serius itu besar Pak Indra. Kita berikan contoh ya, dalam 10 tahun terakhir penduduk kita ini migrasinya menyentuh 2-3% secara nasional, pindah ke kota. Jangan sampai 10 tahun ke depan akhirnya susah kita menemukan masyarakat pemuda desa yang tidak lagi mau bertani. Sama dengan di Jepang kesulitan, di Taiwan sulit kan? Nggak ada, pertanian ini menjadi mati nih karena nggak ada anak-anak muda yang mau. Karena semua mengharapkan kehidupan yang lain itu ada di kota. Padahal menurut saya historinya desa-desa di Indonesia ini kan penopang ekonomi yang dahulu. Nah sehingga dalam pandangan saya, misalnya kementerian lembaga kita yang ada di Indonesia ini kan hampir semua tergantung ke desa. Nggak ada yang tidak tergantung. Desa. Nah, itulah inilah momentumnya organisasi desa ini tampil menjadi mitra strategis pemerintah. Itulah fungsi keberadaan Desa Bersatu ini. Nah, sehingga menurut saya di Desa Bersatu memang harus memiliki kekuatan teamwork untuk membantu desa, membantu organisasi untuk melahirkan gagasan, konsep, sekaligus mereview semua kebijakan regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah dan parlemen. Gitu. Artinya Desa Bersatu juga akan bisa digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan ke bawah. Benar. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan pemerintah. Kita berikan contoh ya. Kalau Desa Bersatu dengan 8 organisasi bisa ditopang dengan bagus, menurut saya harusnya pemerintah itu tidak perlu membuat yang namanya
tim pendata BPS misalnya, atau tim pendata tentang ekonomi nasional, kan? Kan perangkat desa, organisasi kemasyarakatan desa bisa mengerjakan itu. Hanya mungkin dalam pandangan saya mungkin ada hal yang persoalan trust nih, trust terhadap kualitas dan lain sebagainya, sehingga itu nggak terbangun, sehingga harus ada jembatan. Dan jembatan ini perlu satu organisasi memang yang ya kira-kira balance dalam hal ketika bicara tentang konsep, ya bisa beradu gagasan. Saya tidak mengatakan organisasi desa selama ini enggak, tapi teman-teman ini hampir pasti karena kebanyakan profesi disibukkan dengan urusan masing-masing. Contoh, kalau Abdesi kan organisasi kepala desa aktif. Wah, kapan mereka bisa fokus benar-benar mengurusi hal-hal yang bersifat nasional? Karena mereka pasti akan kembali back to basic, mengurusi desanya sebagai kepala desa. Begitupun dengan BPD, begitupun dengan perangkat. Gitu. Nah, jadi resources dari organisasi ini kan gede nih. 1,2 sampai 1,7 juta di seluruh Indonesia. Kalau organisasi ini dihitung jumlahnya ya, kuantitasnya. Jadi kalau ini bisa ditata dengan bagus, ini luar biasa. Contoh ya, pemerintah sekarang ini misalnya tidak bisa menghadirkan satu data desa Indonesia. Lah, organisasi desa bersatu kan bisa kalau bermitra dengan pemerintah. Kita belum punya data desa. Belum. Kalau misalnya kita bicara tentang, misalnya data tentang desa yang ya kira-kira yang bagus kalau di Kemendagri kan Prodeskes kan, ya udah buka aja itu kan, lihat aja datanya kan gitu. Harusnya up to date. Berapa orang meninggal setiap hari, setiap minggu, sakitnya apa, berapa orang yang bermigrasi, berapa data luas lahan yang sesungguhnya dengan ketinggian, itu nggak ada sampai sekarang. Nah, kalau begini terus dibiarkan, ini agak sulit nih. Sehingga menurut saya, tadi saya katakan, out of the box nih organisasi desa nih sekarang. Nggak boleh lagi asik hanya ngurusin dirinya. Udah harus bicara kepentingan desa jangka panjang. Gitu kira-kira. Jadi posisinya seperti apa nanti? Desa Bersatu ini ada 8 organisasi desa sebagai pendiri ya. Iya. Terus nanti Desa Bersatunya jadi satu organisasi berdiri sendiri juga. Ya, berdiri sendiri. Jadi dia semacam organisasi berhimpun. Kita ambil contoh lah misalnya, kalau di organisasi bisnis kan ada Kadin. Kadin ya. Kadin kan berhimpun tuh, ada Gapensi gabung, Apexindo gabung kan. Nah, itu banyak organisasi yang gabung. Kalau misalnya di KNPI ada 148 organisasi pemuda yang gabung. Nah, tapi kalau mereka ini kan pemilihannya terbuka nih. Nah, kenapa? Karena isu kepentingannya beda-beda. Tapi kalau ini kan isunya sama, kepentingannya sama, lokosnya pun yang dikelola sama. Sehingga menurut saya tata demokrasinya pun harus diatur dengan bagus. Nah, ya menjadi organisasi sendiri, tetapi ya sifatnya fungsionalnya adalah sebagai organisasi wadah berhimpun gitu. Jadi Mas gitu. Sri, bisa nggak sedikit gambaran visi seperti apa yang Bang Asri bayangkan untuk Desa Bersatu ini? Ya, kalau visi besar ya, kita harus membangun satu rencana kerja, misalnya 5-10 tahun ke depan, desa itu gambarannya seperti apa di mata kita ini nih. Yang saya sebut kita ini adalah di matanya kepala desa, di matanya perangkat desa, di matanya organisasi kemasyarakatan desa. Kan kita semua ini kan yang bergaul nih di desa. Kan desa kita itu, misalnya nih, kita harus punya mimpi, desa-desa di area pegunungan itu, kira-kira 10 tahun ke depan harus seperti apa? Kan gitu, di pesisir itu harus seperti apa? Kemudian kebijakan kita terhadap tata kelola pembangunan desa itu benar-benar harus seperti apa. Kemudian wilayah kerja pemerintahan mengelola desa itu seperti apa. Saya berikan contoh aja ini. Kalau kita bicara desa, maka kita akan bicara tentang 82% luas wilayah Republik Indonesia. Kita bicara tentang penduduk yang bermungkin 48,7%. Penduduk Republik Indonesia ada di sana. Kan gitu. Ketika bicara desa. Nah, secara institusional harusnya pemerintah benar-benar memperhatikan tentang posisi desa sebagai wilayah yang strategis.
Contoh misalnya kelembagaan ya. Kalau ada, saya akan meminta nanti di Kongres Desa misalnya, kementerian itu rasanya melecehkan desa itu kalau digabung dengan Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Harusnya Kementerian Desa yang ngurusi pemerintahan desa, persoalan-persoalan desa. Ini gede banget nih desa ini. Ketika bicara desa, maka kita udah otomatis bicara tentang laut, bicara tentang hutan, bicara tentang kebun, bicara tentang penduduk, pemuda dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, sehingga itu tadi tuh mimpi-mimpi saya secara pribadi ya, gitu. Dan saya sampaikan itu ke teman-teman. Ternyata mimpi ini sama semua nih, kan gitu. Nah, kemudian yang lain adalah sesuai dengan rencana jangka menengah dan panjang Indonesia. Saya sih berharap 10 tahun ke depan pusat-pusat industri menengah, kan, menengah termasuk mikro dan makro itu harusnya berada di desa. Kalau kita datang di Cina ya, pusat industri itu hulu dari industri itu sebenarnya hampir semua di desa. Di desa. Kalau datang di Cina, orang buat baut itu, kan, orang buat bom mobil, bom motor itu semua ada di desa tuh, dan semua dikembangkan dengan industri. Nah, sekarang kalau kita lihat Indonesia, desa-desa kita di Indonesia, gimana, kan gitu. Gitu sih kira-kira Mas Indra. Jadi dan organisasi desa ini harus tampil mengingatkan sekaligus menjadi mitra pemerintah. Karena menurut saya pemerintah Indonesia ini kan negara besar ya, besar dan luas, dan harus ada yang benar-benar fokus ngurusin itu, gitu. Gitu kira-kira. Oke, gitu. Ini kan kelihatannya pemerintahan baru juga akan segera terbentuk, Bang Asri. Kontribusi awal apa yang diberikan Desa Bersatu nih? Kalau nanti pemerintahan baru sudah terbentuk ya, terutama khususnya terkait dengan desa. Ya, sebenarnya sih kalau ada satu masa ya, misalnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu memberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan gagasan banyak hal, kan gitu. Kita ambil contoh, misalnya pasti saya akan meminta contoh aja nih, Pak, boleh nggak dikembalikan, membangun kembali semangat berkooperasi, kan, berkooperasi yang hilang. Kalau misalnya Pak Presiden mengharapkan satu koperasi, satu desa kita lahirkan, koperasi itu kan bicara tentang ekonomi kerakyatan, milik bersama, dibangun bersama, dan itulah basisnya sebenarnya ekonomi desa selama ini. Kalau isu itu bisa dibangkitkan, rasanya bisa sih kita bangun kan. Ini ambil contoh ya, contoh. Kalau itu bisa dilakukan, kami siap memberikan konsep, apalagi. Kalau banyak perdebatan selama ini tentang food state food state misalnya, kita nggak usah bicara tentang 600.000 yang harus membabat lahan sekian. Kok harus, menurut saya nggak membangun food state itu tidak harus dalam satu kawasan. Gitu. Di desa-desa, satu desa 10 hektar kan? Satu desa 20 hektar, satu desa 5 hektar, itu pasti bisa terbangun. Jumlah desa kita seluruh Indonesia 75.000, dan rasanya tidak ada desa di Republik ini yang tidak bisa ditanamin, kan gitu. Hanya butuh keberpihakan yang serius terhadap tata kelola pertanian kita, kelembagaan pertanian kita. Nah, keberpihakan ini menurut saya yang benar-benar tidak dilakukan secara serius. Walaupun memang perhatian Pak Jokowi selama ini terhadap desa cukup luar biasa, kan gitu. Kira-kira itu contoh-contoh ya yang bisa kita berikan. Kalau misalnya Pak Prabowo nanti memberikan kesempatan, apalagi yang lain, misalnya kalau ada program Pak Prabowo misalnya untuk makan siang gratis ya. Ya, salah satu pemikiran kita, ya udahlah, jangan beli makan bahan-bahan baku makan siang gratis itu kan. Misalnya di perkotaan, kalau misalnya makan siangnya ada di desa, ya pakailah dengan bahan-bahan yang ada di desa kan gitu. Itu hal-hal kecil sebenarnya. Tapi desa mampu itu? Mampu dong, mana sih ada desa yang tidak mampu gitu. Kadang-kadang orang ini kan hanya tidak mempercaya aja terhadap desa. Mana ada desa yang tidak bisa seperti itu. Contoh ya, penanganan stunting. Stunting itu kan, ya mohon maaf ya, dalam pandangan saya, jika digerakkan
Mana ada orang yang kekurangan gizi selama ini, sekian tahun yang lalu di desa? Nggak ada. Tetapi ada sesuatu akar yang hilang di desa yang tidak diperhatikan. Dan itulah yang harus dikembalikan, kan gitu. Dikembalikan. Dan kalau pemerintah memberikan kepercayaan serius dengan tahapan kerja, sinergi bersama, rasanya bisa. Saya percaya kok gitu. Saya percaya. Ini juga momentumnya kawan-kawan yang ada di organisasi desa memberikan kepercayaan. Kita harus udah membalikkan stigma yang kadang-kadang buruk. Contoh misalnya, ini kepala desa dikasih duit 1 miliar, 2 miliar kok dikorupsi kan? Nah stigma ini udah harus kita perbaiki. Kan gitu. Nah mungkin Desa Bersatu nanti akan merumuskan langkah-langkah apa sih yang jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka tata kelola desa yang lebih baik ke depan. Saya sih optimis Pak Mas Indra ya, gitu. Artinya ke depan kelihatan dengan adanya Desa Bersatu, hal-hal sepele misalnya pertentangan antara kepala desa dengan mitranya BPD itu mungkin tidak akan muncul. Ya harusnya enggak. Jadi gitu ya. Jadi saya itu kadang-kadang mendamaikan ya, misalnya ngapain sih BPD kepala desa bertengkar gara-gara perjalanan dinas atau atau kewenangan, padahal kan mereka tidurnya bersama di desa, kan berkeluarga lagi, kok harus bertengkar? Tujuannya membangun desa. Nah, persoalan-persoalan ini saya nggak mau sih bicara tentang hal-hal yang sangat tinggi ya, misalnya membangun teknologi desa. Saya lebih pada membangun kebersamaan, membangun soliditas, mengembalikan satu semangat desa yang hilang. Misalnya semangat gotong royong, semangat membangun keamanan bersama, kan gitu. Dan persoalan-persoalan ini saya sampaikan kemana-mana, gitu. Ketemu di Mabes Polri juga saya sampaikan seperti itu. Pak, membangun keamanan desa itu gampang. Bangun kembali semangat gotong royong bahwa desa itu milik bersama, kan? Dan tidak semua harus diselesaikan dengan cara-cara melalui jalur hukum jika ada persoalan, gitu. Di desa itu bisa dengan musyawarah mufakat, kan gitu. Nah, persoalan ini yang harus dikembalikan dan semangat itu harusnya dibangun oleh teman-teman organisasi desa. Karena basically 8 organisasi ini adalah ya mereka yang mengatur desa ini sebenarnya. Begitu. Gitu kira-kira nih. Oke. Jadi boleh dibilang ini revisi Undang-Undang Desa kemarin ini jadi momentum awal ya untuk bersatunya organisasi desa gitu. Momentum kemarin itu kan gini nih, kan kemarin ini kan banyak yang melihat hanya masa jabatan. Sebenarnya enggak, banyak pasal-pasal yang berubah kok. Banyak pasal-pasal yang berubah, bukan hanya masa jabatan, juga kewenangan. Yang keluar sih itu ya. Jabatan, kan juga kewenangan, tata kelola pemerintahan. Kemudian bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desa dengan pemerintah daerah, kan gitu. Karena kan salah satu dalam pandangan saya, pengalaman saya di parlemen, masalah kita di desa, khususnya pemerintahan desa itu adalah disharmonis antara Undang-Undang 23 dengan Undang-Undang Nomor 6. Antara bupati dengan kepala desa. Antara pemerintahan kabupaten dengan desa. Nah, ini yang harus diperbaiki, kan gitu. Karena apapun, ya kan tujuannya sama, membangun desa, membangun daerah, kan gitu. Dan mimpi kita juga sama, masyarakat desa sejahtera, gitu. Nggak ada yang di luar dari itu, menurut saya nggak ada. Desa maju, desa sejahtera, kan, infrastruktur bagus, irigasi bagus, pengairan, kira-kira gitulah mimpi-mimpinya, kan gitu. Gitu kira-kira. Pak Asri, kita udah hampir 30 menit ini, nggak terasa ya. Tapi mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh kepala desa, BPD, perangkat desa, dan mungkin juga masyarakat desa ya. Hasil perjuangan teman-teman di Desa Bersatu untuk mendorong revisi Undang-Undang Desa itu bisa dijelaskan sedikit nggak bocorannya, substansinya seperti apa, dan bocorannya kapan ya, Bang? Oke, jadi kalau beberapa poin pokok ya yang di revisi Undang-Undang Desa, tentu pertama adalah masa jabatan, kan? Karena ini kan yang paling banyak keluar nih. Masa jabatan yang dulu 9 tahun menjadi 8 tahun, yang dulu 3 periode sekarang menjadi 2 periode. Sebenarnya mengembalikan semangat regulasi yang lama. Dulu kan memang masa jabatan kepala desa kan 8 tahun 2 periode, kan gitu. Itu. Kemudian yang kedua, selama ini siltapnya kepala desa, BPD, perangkat desa sampai
hari ini pun saya dapat WA keluhan dari beberapa kabupaten, Pak Asri, ini tolong dong disampaikan ke Bupati, masa kami udah 6 bulan nih tidak menerima siltap, belum turun kan? Belum turun, kemudian udah masuk 2024 pun 3 bulan ini masih ada yang belum terima kan? Nah, sehingga tahun lalu. Ya, dari tahun lalu pun ada yang belum terima. Sekarang tahun ini masih ada yang belum terima, masih banyak yang belum terima. Sehingga di regulasi undang-undang yang baru ini menyebutkan bahwa siltap itu tidak lagi melalui APBD, tetapi langsung masuk ke rekening desa. Kemudian kepala desa, BPD, perangkat desa udah dapat tunjangan, kan? Bukan hanya siltap tapi kan tunjangan. Karena apapun kepala desa, BPD dan perangkat ini kan bekerja 24 jam. Tidak ada pemerintahan yang melayani 24 jam kecuali pemerintahan desa. Nah, tidak ada petugas negara dalam tanda kutip ya yang melayani negara yang penghasilannya paling kecil kecuali kepala desa, perangkat desa dan BPD kan gitu. Kepala desa aja kan gajinya hanya 2,6 juta kan, bekerja 24 jam. Melayani A sampai Z. Dari orang menikah, orang meninggal, orang masuk penjara semua dilayani. Nah, penghasilannya seperti itu. Nah, di undang-undang baru ini menyebutkan bahwa siltap itu langsung masuk ke rekening desa. Jadi insya Allah sesudah disahkan itu nggak ada lagi istilah terlambat. Kalau PNS itu terima gaji tanggal 1 sampai tanggal 5, termasuk tunjangan, maka nanti perangkat desa, BPD dan kepala desa pun harus mendapatkan yang sama. Gitu. Itu beberapa ya. Nah, kemudian apalagi namanya tata kelola hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa, antara pemerintah pusat dengan itu semua diatur tuh dalam dalam revisi undang-undang ini. Dan yang saya tahu insya Allah akan pengesahan, kan ini kan sebenarnya udah selesai pembahasan tingkat 1. Kalau di pembahasan tingkat 1 kan berarti kan udah nggak ada lagi substansi yang dikhawatirkan. Udah selesai lah sebenarnya karena pemerintah dan DPR kan udah menandatangani. Setahu saya insya Allah akan disahkan tanggal 5 April. Tanggal 5 April itu adalah penutupan masa sidang sebelum reses, dan itu akan ada pengesahan undang-undang desa dengan beberapa undang-undang yang lain. Karena kan ini kan tinggal disahkan. Pengesahan undang-undang setelah pembahasan tingkat 1 kan tinggal 1 tahapan yang harus dilewati. Rapat PAMUS dibawa ke paripurna. Nah, penutupan masa sidang itu insya Allah setahu saya akan disahkan. Ada hubungan nggak acara kongres kita besok dengan itu salah satu rekomendasinya adalah meminta mempercepat, kemudian meminta merevisi PP yang ada turunannya, yang ada di bawahnya ya, yang revisi PP dari Undang-Undang Nomor 6, gitu. Bang Asri, saya jadi pertanyaan satu lagi, Asri. Seberapa penting sih desa buat Bang Asri? Saya lihat kok Bang Asri ini sekali ngurusin desa ini. Wow, penting. Saya itu sebenarnya karena cinta desa. Saya ini kan anak desa. Bapak saya itu 16 tahun jadi kepala desa. Jadi ayah kandung saya di namanya Kabupaten Polman, desanya namanya Desa Tapango. Bapak saya dulu itu kepala desa 16 tahun. Dari kepala desa itu dulu dusunnya ada 12. Sekarang dusun 12 itu menjadi desa semua. Kan gitu. Jadi dulu kalau Kades dulu dipilih juga ya? Bapak saya dulu masih dipilih waktu itu. Pertama ditunjuk oleh bupati, tapi masuk periode kedua udah pemilihan. Bapak saya. Jadi apa namanya? Jadi darah daging saya itu memang darah daging desa. Jadi kalau ibaratnya dulu bangun tidur, saya udah dapat tuh bisikan, ini bapak saya mau kerja apa lagi hari ini kan? Dan saya pun bisa sekolah karena ya apapun dibiayai oleh seorang kepala desa kan. Jadi kalau misalnya keterpanggilan untuk ngurusin desa, termasuk membantu kawan-kawan organisasi desa ya karena memang historinya memang dari desa, dan saya kan anak desa kan, anak desa saya dulu itu, waduh, saya dulu SMP itu jalan kaki 9 kilo loh setiap hari. Dari rumah ke sekolah kan, jalan kan nggak ada mobil kan, ya namanya tahun 80-an kan. Nah jadi tapi sekarang udah maju lah ya, maju dan tentu apa namanya, ya itulah sebenarnya. Dan kedua juga saya punya mimpi sih ya, bahwa desa kita itu bisa benar-benar, saya kan dulu suka kalau ada kunjungan kerja ke beberapa negara, saya suka melihat desa-desa. Mimpi saya itu melihat desa di Taiwan itu ya,
ada koperasi di mana koperasi itu petani itu tidak bisa menjual hasilnya langsung ke pasar, tapi melalui koperasi. Jadi desa itulah yang mengatur harga. Kalau kita kan sekarang kebalik nih, para pemain tengkulak kan, bahkan kalau perlu pasar itu yang mengatur harga. Nah kalau di contoh saya lihat, kayak contoh aja di Taiwan, ya, waduh itu rasanya kapan ya desa-desa kita nggak ada lahan yang tidak produktif. Misalnya lihat di Jepang ya. Nah saya sih punya mimpi next kalau misalnya kita semua ini bisa bersatu, 75.000 desa itu harusnya menjadi penopang utama terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat kita yang ada di Republik ini kan gitu. Dan aku yakin, saya percaya sih kita udah punya Kementerian Desa, tinggal harus perhatian yang benar. Contoh misalnya sekarang ya, BUMDes kita banyak banget nih, angkanya hampir menyentuh 40.000. Tapi menurut saya nggak lebih dari 3% yang benar-benar hidup. Itu kenapa? Karena keberpihakan yang benar-benar tidak maksimal. Mimpi-mimpi itulah yang menurut saya harus benar-benar bisa kita capai. Dan kalau organisasi ini bisa solid, bicara tentang masa depan desa yang lebih bagus, bukan hanya melihat diri kepentingan organisasi, saya sih percaya itu bisa terbangun gitu. Dan apalagi saya melihat Pak Prabowo itu kan presiden terpilih ini kan, komitmennya terhadap desa cukup bagus ya. Tinggi. Dari dulu saya tahu itu. Sehingga menurut saya harusnya momentum presiden baru yang udah diletakkan Pak Jokowi ini menjadi kebangkitan juga untuk organisasi desa, memberikan dukungan, kontribusi tentang bagaimana membangun desa lebih baik ke depan. Itu kira-kira. Oke, Bang Asri. Ya, makasih Mas Indra. Bang Asri dan teman-teman 8 organisasi desa udah membuat sejarah baru. Sejarah dalam bersatunya 8 organisasi ya. Dan mungkin akan bertambah organisasi. Ya, kan harus membuka diri. Nggak boleh eksklusif lah kan. Betul. Gitu. Harus membuka diri kan, asal tujuannya membangun desa ya harus membuka. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat desa, Thank you, Mas Indra. pemerintahan desa, dan terutama buat pemerintahan baru yang nanti akan terbentuk. Makasih kehadirannya Bang Asri. Makasih. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.